Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makalah aliran keagamaan di Indonesia yang disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari saya, Siti Istiana, dan teman saya Azizatul Maisyarah dan Siti Nur Hidayah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam. Munculnya aliran-aliran dalam Islam bermula pada sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika terbetik berita bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal atau wafat, sebagian orang tidak mempercayainya bahwa Nabi telah wafat dan tetap menganggap Nabi Muhammad itu tetap hidup. Maka mengatakan Allah telah mengangkatnya sebagaimana Allah mengangkat Isa bin Maryam. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan di hadapan mereka, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya ia telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, sesungguhnya ia tetap hidup. Sejak itulah perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam bermunculan dan menjadi banyak aliran seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga yang lainnya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah adapun aliran dalam agama Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dari perbuatan dosa, maka dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Jika dikaji dari metodologi berpikir, pendirian ini berpangkal pada keutuhan mutlak antara unsur-unsur iman yang terdiri dari pembenaran dalam hati dengan realisasinya dalam pembuatan konkret ketuhanan mutlak yang dituntut oleh Khawarij antara iman dalam hati dan perilaku praktis. Ini adalah aliran Syiah. Berseberangan dengan Khawarij, aliran Syiah sejalan dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Syiah ini merupakan aliran yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu aliran Murtaji'ah. Aliran selanjutnya ini adalah golongan yang dikenal dengan sebutan kaum rasionalis Islam karena dalam memahami sesuatu lebih berdasarkan pada akal. Aliran ini berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan kafir, juga bukan mukmin, tetapi berada di antara keduanya. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi bagi kelompok ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan definisi iman sebagai berikut. Iman adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dan keseluruhan dan tidak ada dalam rincian. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Tokoh aliran ini adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir yang terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat sendiri. Kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas aturan berpikir. Dan unsur yang ketiga adalah pengakuan bahwa lapisan realitas atau kepercayaan atau kenyataan tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Aliran ini berasal dari qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kelompok Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Selain itu, aliran ini berpandangan bahwa segala yang dilakukan manusia karena manusia memiliki kekuatan dan mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah aliran Jabariyah. Berbanding terbalik dengan Qadariyah, aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Terakhir yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan aliran yang mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Aliran ini dalam menjalankan kehidupan bertumpu pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ahlus Sunnah wal Jamaah terbentuk akibat dari adanya pertentangan terhadap aliran Mu'tazilah oleh orang Mu'tazilah itu sendiri. Mereka adalah Abu Al-Hasan, Ali bin Ismail bin Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal, dan bin Burdah.
Amr bin Abi Musa al-Asy'ari atau Imam al-Asy'ari. Menurut Abu Bakar Ismail al-Qayrawani adalah seorang penganut Mu'tazilah selama 40 tahun kemudian. Ia menyatakan keluar dari Mu'tazilah. Setelah itu ia mengembangkan ajaran yang merupakan counter terhadap gagasan-gagasan Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran keagamaan di Indonesia. Aliran-aliran baru juga mulai menyusuri daratan Indonesia yang memang mayoritas Muslim terbesar di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, tetapi ini tidak berarti bahwa umat Islam itu merupakan umat yang koheren, karena daerah-daerah di Indonesia mempunyai sejarah sendiri-sendiri. Diwarnai oleh pengaruh yang berbeda, keadaan aliran-aliran Islam yang ini ada berbeda juga. Aliran-aliran keagamaan yang dinilai sesat di Indonesia, dalam praktik kesesatan itu tidak dianggap sesat walaupun dilaksanakan ramai-ramai. Ada pula kelompok yang secara nama Islamis namun justru malah menyesatkan seperti NII KW 9 Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9, LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Inkar Sunnah Ahmadiyah, Isa Bugis, Salamullah atau Kerajaan Eden, Bahai, Pluralisme Agama, Jaringan Islam Liberal, Al-Qiyadah Islamiyah, Lembaga Kerasulan. Selanjutnya, aliran-aliran di Indonesia yang besar dan tidak bernilai sesat. Di Indonesia sangat banyak sekali aliran Islam atau organisasi Islam yang tumbuh membesar. Berikut adalah 5 contoh aliran atau organisasi Islam di Indonesia yang besar dan tidak bernilai sesat. 1. Jam'iyatul Khair. 2. Al-Irsyad. 3. Serikat Islam. 4. Muhammadiyah. 5. Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, faktor adanya aliran-aliran sesat di Indonesia. Yang pertama, kegagalan pembinaan agama. Yang kedua, pemerintah yang masa bodoh. Yang ketiga, lemahnya payung hukum. Dan yang keempat, munculnya pembelaan aliran sesat. Yang terakhir, media tidak berpihak pada umat Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.